Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau berpikir kemana sebenarnya ruh kita pergi ketika tidur? Tubuhmu terbaring lemah di atas kasur, matamu terpejam, tapi jiwamu entah di mana. Dalam tidur, engkau bermimpi berjalan di tempat yang tak pernah kau datangi, berbicara dengan orang yang telah lama meninggal, bahkan terkadang merasa seolah-olah engkau sedang terbang, jatuh, atau menembus waktu. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu hanya ilusi otak manusia, ataukah benar ruh kita sedang melakukan perjalanan di alam lain? Al-Quran telah mengungkap rahasia ini dengan begitu halus, namun dalam maknanya tersimpan kedalaman yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Artinya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Ayat ini adalah kunci besar. Ketika manusia tidur, Allah mencabut sebagian ruhnya, bukan seluruhnya. Seperti saat kematian, ruh itu dipisahkan sementara dari jasadnya, tapi masih terikat tipis oleh tali kehidupan yang halus, hingga ketika tiba waktunya untuk bangun, Allah mengembalikannya. Namun jika Allah berkehendak mencabut ruh itu sepenuhnya, maka ia tidak akan kembali lagi. Ia mati. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan namamu, aku mati. Tidur adalah kematian kecil. Setiap malam kita seakan-akan meninggalkan dunia, lalu dikembalikan lagi ke jasad oleh kehendak Allah. Sebuah peringatan halus bahwa hidup dan mati tidak pernah benar-benar jauh. Bayangkan, setiap kali kau tertidur, kau mungkin sedang berada di ambang antara dunia dan akhirat. Ada ruh yang dikembalikan dan ada yang tidak. Itulah sebabnya setiap kali kita bangun, Rasulullah SAW mengajarkan doa penuh syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami sementara, dan kepadanya lah kami akan kembali. Saudaraku, betapa banyak manusia yang tidur malam ini tapi tidak pernah kembali bangun. Ruh mereka ditahan oleh Allah, tak lagi kembali ke jasadnya. Maka setiap pagi yang kau alami adalah anugerah, kesempatan kedua untuk memperbaiki diri sebelum ruh itu benar-benar diambil untuk kali terakhir. Maka renungkanlah, di balik nyenyaknya tidurmu, ada perjalanan ruh yang penuh rahasia, penuh hikmah, dan penuh pelajaran tentang hakikat kehidupan. Inilah misteri besar tentang ruh manusia ketika tidur. Ikuti kisahnya sampai akhir, karena dalam video ini kita akan menyingkap apa kata Al-Quran dan para ulama tentang perjalanan ruh, mimpi, dan batas antara tidur dan kematian. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan ilmu dan hidayah. Channel ini, Ibnu Khalid, akan terus menghadirkan kisah, misteri, dan pengetahuan Islam yang menambah iman dan membuka mata hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara rahasia paling besar dalam ciptaan Allah adalah ruh. Tidak ada satu makhluk pun yang benar-benar memahami hakikatnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri diperintahkan untuk mengatakan bahwa pengetahuan tentang ruh hanyalah sebagian kecil dari ilmu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah,
ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Ruh adalah sesuatu yang berasal dari perintah Allah langsung, bukan ciptaan dalam bentuk materi. Ia adalah energi kehidupan yang membuat jasad manusia bergerak, berpikir, merasa, dan hidup. Saat ruh ditiupkan, tubuh menjadi hidup. Dan saat ruh dicabut, tubuh hanyalah jasad dingin tanpa daya. Namun di antara kehidupan dan kematian, ada satu kondisi misterius yang Allah ciptakan, yaitu tidur. Tidur bukan sekedar istirahat bagi tubuh, tetapi juga perjalanan ruh ke alam yang tidak terlihat. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan proses ini dengan sangat menakjubkan. Surah Az-Zumar ayat 42 menyebut, Allahu yatawafal anfusa hina mautiha, wallati lam tamut fi manamiha, fayumsikul lati kadha alaihil mauta, wa yursilal ukhra ila ajalim musamma. Allah memegang jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Ayat ini menjelaskan dua kondisi ruh. Pertama, ruh yang diambil sepenuhnya, maka dia mati. Kedua, ruh yang hanya diambil sementara, maka dia tidur, lalu dikembalikan ketika bangun. Inilah mengapa para ulama menyebut tidur sebagai al-maut as-sughra, kematian kecil. Dalam tidurmu, tubuhmu tetap bernafas, tapi kesadaranmu menghilang. Engkau tidak lagi mengendalikan apapun. Ruhmu seolah keluar dari jasad, berpindah ke dimensi yang tak dapat dijangka oleh indera. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab Ar-Ruh, ruh saat tidur tidak keluar sepenuhnya dari jasad sebagaimana pada kematian, melainkan naik ke langit dengan cara yang hanya Allah ketahui, dan tetap terikat dengan tubuh melalui tali halus yang tidak terputus. Saat Allah berkehendak membangunkan seseorang, ruh itu dikembalikan. Maka tidur bukan sekedar kebutuhan biologis, melainkan simulasi kematian, agar manusia ingat bahwa setiap malam ia bisa saja tidak bangun kembali. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berwudu sebelum tidur, berdoa, dan tidur dalam keadaan berzikir. Sebab mungkin itulah malam terakhir dalam hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidur itu saudara kematian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5099. Dan karena itu pula, doa sebelum tidur bukan hanya ucapan sederhana, tapi pernyataan penyerahan total kepada Allah. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Kalimat ini adalah bentuk tauhid paling murni, pengakuan bahwa hidup dan mati, terjaga dan tidur, semua berada dalam genggaman Allah semata. Saudaraku, ketika engkau menutup mata di malam hari, jangan pernah mengira engkau hanya beristirahat. Engkau sebenarnya sedang meminjam kehidupan untuk sementara waktu. Sebab bisa jadi Allah memutuskan untuk tidak mengembalikannya lagi. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika tubuhmu terbaring lemah di malam hari, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kau mungkin merasa sedang beristirahat, tapi sebenarnya ada bagian dari dirimu yang sedang berkelana, meninggalkan dunia yang kasat mata, menembus batas alam yang tak bisa dijangkau oleh logika manusia. Itulah ruhmu. Ruh tidak mati, tidak pula hilang. Ia berpindah dari alam kesadaran menuju alam barzah sementara, di mana mimpi dan kenyataan bersinggungan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ru'yah falathun, ru'yah salihatun minallahi, wa ru'yah takhzinun minasyaitani, wa ru'yah min hamil insani. Mimpi itu ada 3 jenis, mimpi baik dari Allah, mimpi yang menakutkan dari syaitan, dan mimpi yang berasal dari pikiran manusia sendiri. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika tidur, ruh manusia tidak terpenjara dalam tubuh, melainkan berinteraksi dengan dimensi lain, dimensi yang kadang memperlihatkan kebenaran dari Allah dan kadang menampakkan tipuan dari setan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab Ar-Ruh, ketika seseorang tidur, ruhnya keluar dan naik ke atas. Ia tetap memiliki hubungan dengan jasad, namun dalam keadaan yang berbeda. Ruh dapat bertemu ruh lain,
ruh para malaikat, bahkan ruh orang yang telah meninggal, semua dengan izin Allah. Inilah sebabnya, terkadang seseorang bermimpi bertemu orang yang sudah wafat. Ia berbicara, menangis, bahkan memeluk mereka seolah nyata. Itu bukan sekedar hayalan otak, melainkan pertemuan ruh di alam yang hanya diketahui oleh Allah. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, ruh manusia ketika tidur diangkat ke langit, lalu sebagian ditahan oleh Allah dan sebagian dikembalikan. Ruh yang ditahan adalah milik orang yang telah ditetapkan kematiannya, sementara yang lain akan dibangunkan pada waktunya. Bayangkan, setiap kali kita tertidur, ruh kita sedang menempuh perjalanan spiritual yang luar biasa. Ia naik, bertemu, menyaksikan, lalu kembali, atau tidak kembali. Dan yang lebih menakjubkan, semua itu terjadi tanpa disadari oleh tubuh yang tertidur lelap. Tidur ternyata bukan sekedar waktu istirahat, tapi latihan kecil menuju kematian besar. Setiap kali kita terlelap, ruh kita sedang dipanggil pulang, dan hanya Allah yang tahu apakah esok pagi ia akan kembali atau tidak. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap malam jutaan manusia di bumi ini menutup mata mereka, tanpa menyadari bahwa pada hakikatnya mereka sedang menyerahkan ruhnya kepada Allah. Ada yang dikembalikan esok pagi, dan ada pula yang ditahan untuk selamanya. Kematian tidak selalu datang dengan peringatan. Terkadang ia datang lembut, di tengah tidur yang tenang. Tanpa rasa sakit, tanpa perlawanan, ruh terangkat, tubuh membisu, dan pagi hanya menyisahkan keheningan. Maka tidakkah kita merasa gentar, wahai saudaraku, bahwa setiap kali kita tidur, sebenarnya kita sedang meninggalkan dunia sejenak? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Setiap malam, kita seakan-akan berkata kepada Allah, Ya Rob, jika Engkau berkehendak memanggilku malam ini, maka ambillah ruhku dalam keadaan Engkau ridho kepadaku. Dan setiap pagi ketika kita bangun, sebenarnya Allah sedang memberi kita kesempatan kedua. Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk menebus waktu yang telah terbuang. Maka tidurlah dalam keadaan yang engkau rela jika itu adalah malam terakhirmu. Berwudulah sebelum tidur, berzikir, maafkan orang lain, dan jangan biarkan hatimu penuh dendam. Karena bisa jadi, malam itu adalah perjumpaan pertama ruhmu dengan malaikat maut. Rasulullah SAW bersabda, Man bata tahiran bata fi syiarihi malakun falam yastaikith illa qalal malaku Allahumma gfirli abdika fulanin kama bata tahiran. Barang siapa tidur dalam keadaan suci, berwudu, maka malaikat akan bermalam bersamanya. Jika ia terbangun di malam hari, malaikat itu berdoa, Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini, karena ia tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 1051. Subhanallah, betapa agungnya kasih sayang Allah. Bahkan dalam tidur, ketika kita tak berdaya, Allah masih melindungi, mengampuni, dan mengingat kita. Namun sebaliknya, jika tidur dalam kelalaian, dalam dosa, dalam amarah dan maksiat, bisa jadi itu adalah malam terakhir yang disegel dengan penyesalan. Maka jadikan tidurmu ibadah, jadikan mimpimu sebagai pengingat, dan jadikan setiap pagi sebagai kesempatan baru untuk memulai hidup yang lebih bertakwa. Karena hakikatnya, setiap malam kita mati dan setiap pagi kita dibangkitkan kembali sebagai latihan kecil sebelum kebangkitan yang sebenarnya di hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar
summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamman. Dialah yang mewafatkanmu di malam hari dan mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian Dia membangunkanmu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Quran Surat Al-An'am ayat 60. Saudaraku, setiap kali kau membuka mata di pagi hari, ucapkanlah syukur dengan sepenuh hati, karena engkau telah dikembalikan dari kematian kecil. Dan itu berarti Allah masih memberi kau tambahan waktu untuk memperbaiki dirimu sebelum ruhmu benar-benar dipanggil untuk selama-lamanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang sadar akan hakikat hidup dan rahasia ruh yang Allah simpan dalam setiap tidur mereka. Karena di channel ini, Ibnu Khalid, kita tidak hanya belajar tentang sejarah dan misteri Islam, tapi juga tentang bagaimana hidup dengan kesadaran bahwa setiap malam bisa menjadi yang